baik dalam kehidupan kita. Kita patut bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan itu selalu baik bagi kita dari malam, pagi, siang, sore, sampai kembali lagi ke malam. Betul sekali. Nah, baik, anak-anak di rumah, mari kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan fokus dengan sikap hormat. Mari kita akan memulai ibadah kita. Kita mulai ibadah kita dengan pujian Satu Hal Yang Kurindu. Kita nyanyi bareng-bareng ya. bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini. Tuhan masih beri kesempatan kepada kami untuk beribadah. Walaupun kami
beribadah melalui online ya Tuhan Yesus, tetapi masih berikan kesempatan kepada kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami dari siang, pagi, malam, dan sampai paginya lagi kembali Tuhan menyertai dan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini anak-anak yang ada di rumah, Tuhan akan berkati mereka. Berikan mereka kekuatan kesehatan, berikan kepada mereka fokus ya Bapak untuk memuji menyembah Engkau pada pagi hari ini. Tuhan sebentar kami akan memulainya, biar kami akan berbuat sepanjang ibadah kami ini. Tuhan akan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa kami, pelanggaran kami ya Tuhan yang kami berbuat, supaya kami layak memuji dan muliakan nama Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, saya dan Mama Andre adalah pahlawan Kristus. Ya, anak-anak juga di rumah pahlawan Kristus. Nah, ada lagunya. Kita akan bersama-sama Semangat ya. Ya, kita naikkan pujian. Aku adalah pahlawan Kristus. Aku sama kamu di rumah sama-sama pahlawan Kristus. Dengan iman menyaji dan memuji nama Tuhan. Nah, Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Cik Ellen. Nah, anak-anak di rumah
Persiapkan hatinya dengan baik. Ambil Alkitabnya, jangan karena di rumah akhirnya kalian jadi main-main ya. Walaupun kalian di rumah, tapi kalian harus tetap fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan kembali pujian Yuk Yuk Yuk. Shalom adik-adik, apa kabar? Gimana kabarnya? Masih sehat-sehat semua ya? Yuk kita mau belajar firman Tuhan. Sebelumnya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami bersyukur untuk kesempatan hari ini Bapak. Kami sudah memuji muliakan nama-Mu, biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah setiap firman yang kami dengar boleh menjadi berkat untuk kami semua dan kami lakukan Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, haleluya, amin. Ya, hari ini kita mau belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya Ici mau tanya nih, minggu lalu kita belajar tentang apa? Masih ingat nggak? Kita belajar tentang Gideon dan tugasnya. Masih ingat kan ya? Ayat hafalannya apa? Ayo, masih pada ingat nggak? Ayat hafalannya Maleakhi 3 ayat 7. Hari ini kita belajar Gideon mengalahkan orang Midian. Nah, adik-adik udah tahu kan ya kalau bangsa Israel itu takut terhadap bangsa Midian, orang Midian. Nah, kemarin kita belajar Tuhan memberikan tugas kepada Gideon. Nah, sekarang Gideon mau mengalahkan orang Midian. Nah, bangsa Israel itu mereka berseru kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan. Bahkan Gideon pun juga sama, dia berdoa, berseru, menunggu petunjuk daripada Tuhan. Nah, tapi tiba-tiba
ada yang berteriak, orang Midian, orang Midian. Ternyata orang Midian datang menghampiri bangsa Israel. Nah, dia katakan, orang Midian datang menghampiri kita. Bahkan tak terhitung banyaknya jumlah mereka. Nah, banyak sekali orang Midian yang datang pada bangsa Israel. Mereka ketakutan, tapi Gideon dia memiliki roh Tuhan. Roh Tuhan menguasai hatinya. Gideon meniupkan sangkakalanya, dia meniup sangkakalanya, lalu mengumpulkan mereka semua. Lalu Gideon berkata, pergilah kamu kepada saudara-saudara kita, yaitu orang Asher, Zebulon, dan Naftali. Sampaikan pesanku kepada mereka agar mereka bergabung dengan kita. Akhirnya orang Naftali, Zebulon, dan Asher pun mulai datang untuk mengalahkan bangsa Midian. Nah, wajah Gideon tuh berseri-seri, senang sekali. Ternyata ada 32.000 orang laki-laki yang datang untuk mengalahkan bangsa Midian. Tapi Gideon juga tahu bahwa bukan jumlah yang banyak yang pasti akan membawa kemenangan, tapi melainkan Tuhan yang menyertai Gideon dan bangsa Israel. Nah, sama halnya seperti kita, walaupun kita kuat, walaupun kita bisa, walaupun kita hebat, tapi semua itu karena Tuhan menyertai kita. Bukan seberapa kuatnya kita, bukan seberapa hebatnya kita, melainkan itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang menyertai kita. Seperti halnya Gideon, dia nggak ngandelin kekuatan dia sendiri, tapi dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Dia pegang nih janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai Gideon. Nah, lalu Gideon berdoa sama Tuhan. Dia berkata, Tuhan, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel melalui aku, dia minta tanda bahwa dia akan menaruh guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Kalau misalnya bulu dombanya itu berembun tapi tanahnya kering, nah maka dia akan percaya bahwa Tuhan akan menyertai dia. Nah, aku minta supaya guntingan bulu domba itu berembun, tetapi tanah di sekitarnya itu kering. Itu akhirnya tidurlah Gideon tidur. Nah, besok paginya dia ngecek bulu dombanya. Oh iya, ternyata bulu dombanya berembun tapi tanahnya itu kering. Nah, tapi Gideon tuh merasa, saya minta sekali lagi deh sama Tuhan, minta petunjuk lagi nih sama Tuhan supaya saya yakin. Gideon tuh berdoa. Gideon bilang, Tuhan, jangan marah padaku. Aku ingin sekali lagi minta tanda yang lain. Kali ini Gideon minta dibalik nih. Bulu dombanya kering tapi tanahnya berembun. Nah, dia tidur lagi. Besok paginya dia lihat, oh iya, tanahnya berembun tapi bulu dombanya kering. Nah, dari situ Gideon semakin yakin bahwa Tuhan yang akan menyertai dia untuk mengalahkan bangsa Midian. Nah, sama halnya seperti kita nih, ketika kita minta sama Tuhan, benar-benar minta pertolongan sama Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Jangan takut, jangan gentar untuk minta pertolongan pada Tuhan. Mereka mau mengalahkan bangsa Midian nih, tapi Tuhan membatasi pasukan Gideon. Nah, tadi kan pasukannya Gideon kan ada 32.000 nih, tapi Tuhan mau membatasi pasukan Gideon. Tuhan katakan, rakyat yang bersama engkau itu terlalu banyak. Nanti kalau misalnya rakyatnya terlalu banyak, nanti mereka angkuh bahwa oh iya, saya yang mengalahkan bangsa Midian. Padahal semuanya itu kan penyertaan Tuhan ya. Nah, nanti mereka akan angkuh. Maka dari itu Tuhan membatasi pasukan Gideon. Gideon mengumpulkan mereka 32.000 orang, dan Gideon katakan, siapa di antara kamu yang takut dan gemetar berperang, biarlah ia pulang saja. Jadi Gideon bilang, kalau kalian takut, mending kalian pulang aja. Kalau kalian takut berperang, mending kalian pulang ke rumah. Gideon tuh ngelihat siapa aja nih yang pulang. Ternyata ada 20.000 orang mengumpulkan barang-barangnya untuk pulang. Jadi dari 32.000 yang pulang 20.000 orang. Nah, lalu apa
yang dikatakan Tuhan kemudian? Tuhan katakan, masih terlalu banyak rakyat yang ditinggal. Jadi Tuhan menyaring orang yang ikut dengan Gideon, suruh mereka meminum air. Tuhan berfirman kepada Gideon, barang siapa yang minum dengan cara menghirup dengan tangannya, hendaklah kamu kumpulkan mereka di sini. Misalnya kalau ada yang minumnya pakai tangan gini, taruhlah misalnya di kanan. Nah, lalu Tuhan bilang lagi, juga orang yang minum dengan berlutut. Jadi kalau ada orang yang minum sambil berlutut, taruhlah orangnya di sini, gitu. Taruh orangnya di sebelah kiri, gitu. Jadi kalau ada yang minumnya sambil menghirup, taruh di sebelah kanan, gitu ya. Kalau yang minumnya sambil berlutut sebelah kiri, gitu. Gideon pun memisahkan antara orang yang menghirup air dengan tangannya dan yang minum dengan berlutut. Nah, yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulut ada 300 orang, dan yang meminum sambil berlutut ada 90.700 orang. Jadi lebih banyak yang minum sambil berlutut. Gideon tuh percaya akan firman Tuhan. Dan dia menunggu dengan diam, dia tunggu petunjuk Tuhan lagi. Siapa sih yang mau ikut sama saya? Berapa orang yang mau ikut berperang melawan bangsa Midian? Terus Tuhan katakan, dengan 300 orang itu kuselamatkan Israel, yang lain boleh pulang. Lalu Gideon percaya akan firman Tuhan. Gideon nurut nih sama Tuhan. Lalu akhirnya ke 9.700 orang itu pulang. Nah, jadi yang ikut hanya berapa? Hanya 300 orang saja. Dari situ kita belajar nih bahwa Gideon taat sama Tuhan. Dari 32.000 orang yang ikut hanya berapa tadi? Hanya 300 orang yang ikut. Apa Gideon marah sama Tuhan? Apa Gideon kesel sama Tuhan? Tuhan kenapa malah 300 orang yang ikut? Sedangkan bangsa Midian itu banyak sekali gitu kan. Tapi Gideon gak marah. Gideon tetap taat sama Tuhan. Nah, sama halnya seperti kita juga taat sama Tuhan. Kita harus taat sama orang tua juga. Harus taat, patuh sama orang tua kalau di rumah. Terlebih kita taat sama Tuhan seperti Gideon. Belajar ya dari Gideon. Tuhan memberikan petunjuk yang lain nih kepada Gideon. Tuhan katakan, bangunlah malam-malam. Tuhan katakan, bangunlah, turunlah menyerbu ke perkemahan orang Midian itu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah dengan pelayanmu yang setia dan dengar apa yang mereka katakan. Gideon datang memanggil pelayannya, lalu mereka pergi ke perkemahan orang Midian itu. Setelah mereka sampai, Gideon mendengar percakapan antara orang Midian itu. Dia bilang, kawan, tadi aku bermimpi. Dalam mimpiku itu, aku melihat seketul roti bundar terguling masuk ke dalam perkemahan kita, lalu melanggar sebuah kemah. Kemah itu roboh sampai rata dengan tanah. Nah, lalu kata temannya, dia bilang, ini tak lain adalah Gideon anak Yoas. Allah telah menyerahkan kita semua ke dalam tangan orang Israel. Dia berpikir bahwa penyebabnya itu adalah Gideon, karena Tuhan menyerahkan mereka semua ke dalam tangan orang Israel. Nah, setelah Gideon mendengar percakapan itu, tambahlah dia berani bahwa orang Midian itu akan kalah. Gideon menyerang bangsa Midian. Malam-malam Gideon menyuruh yang lainnya ya, kelompok-kelompok yang lainnya yang sebanyak 300 orang itu. Dia katakan, apabila aku sudah sampai di ujung perkemahan itu, kamu harus mengikuti apa yang aku perbuat. Apabila aku bersama pasukanku meniup nafiri, maka kamu pun harus segera meniup nafiri itu beramai-ramai sambil mengelilingi kemah-kemah orang Midian dan berseru, demi Tuhan Allah dan Gideon. Mereka datang ke perkemahan orang Midian sebanyak 300 orang, lalu meniup nafiri itu. Orang Midiannya takut, kaget. Suara apa itu? Kaget ya.
pasti kaget. Dikira orang Midian itu, wah ternyata banyak sekali pasukannya, padahal cuma 300 orang yang datang. Nah, lalu mereka ketakutan. Orang Midian ketakutan bahwa suaranya itu nyaring sekali. Ada obor juga menerangi segala penjuru perkemahan orang Midian itu. Ketakutan besar itu meliputi mereka. Wah, orang Midian itu takut sekali. Nah, mereka menduga beribu-ribu tentara telah datang untuk menyerang mereka. Terjadi kekacauan yang besar. Padahal cuman 300 orang ya, cuma 300 orang. Lalu mereka lari ke Sungai Yordan dan dikejar oleh pasukan Gideon. Gideon menang atas Tuhan. Padahal tidak mungkin ya dengan 300 orang saja mengalahkan ribuan musuh. Wah, berarti Tuhan Allah itu memberi kemenangan pada mereka. Tuhan menyertai Gideon dan bangsa Israel seperti janjinya ya. Janjinya Tuhan akan menyertai bangsa Israel. Karena Tuhan, musuh yang tak terhitung jumlahnya itu dikalahkan. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari tokoh Gideon bahwa penyertaan Tuhan itu benar-benar sangat nyata. Kalau Tuhan bisa menyertai Gideon, Tuhan juga pasti bisa menyertai kita semua. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak rintangan, pasti Tuhan beserta kita. Karena masalah yang kita hadapi, pasti Tuhan ada bersama dengan kita. Nah, kita belajar dari tokoh Gideon hari ini ya. Kita berdoa, kita akan tutup firman Tuhan dengan doa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Kami sudah belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar boleh menjadi berkat untuk kami semua Bapak. Ajar kami Tuhan untuk tetap mengandalkan-Mu dalam suka maupun duka Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau-lah yang bisa kami andalkan Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan yang akan menyertai kami semua. Kau berkati Tuhan anak-anak-Mu yang ada di rumah, supaya Tuhan yang akan memberikan kesehatan, kekuatan, kepintaran, hikmat daripada-Mu Tuhan, supaya mereka bisa menjadi anak yang takut akan Tuhan dan mengandalkan Kau ya Bapa. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Nah, demikian firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Cici Helen. Ya, semoga firman Tuhan itu akan menjadi rema dalam kehidupan kalian. Kalian juga harus menjadi pahlawan Kristus. Kita adalah pahlawan Kristus. Kita pasti menang kalau kita mengandalkan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita akan pujikan sekali lagi pujian Ku Tahu Bapa Meliharaku. Ku
bersama-sama memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tuhan juga perkenankan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami sungguh yakin, percaya bahwa Tuhan akan selalu melihara kehidupan kami. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Walaupun mereka belum bisa datang ke gereja, walaupun mereka belum bisa ke sekolah, tapi kami percaya Tuhan, sukacita daripada Tuhan, semangat Engkau terus berikan kepada mereka. Jauhkanlah mereka dari sakit penyakit, jauhkan mereka dari virus yang akan membahayakan kehidupan mereka. Ingatkan mereka Tuhan, supaya mereka tetap setia berdoa, tetap setia membaca firman-Mu Tuhan. Jika Tuhan berkenan, kami rindu Engkau buka jalan supaya kami bisa kembali duduk bersama beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami ingat berdoa untuk mereka yang mungkin ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan akan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Bapa di surga, kami ingat berdoa untuk teman kami, Lira, untuk Leni, untuk Olive, untuk Romahuli, untuk Samuel Tuhan. Mereka saat ini sedang berduka karena Tuhan telah panggil bapaknya Tuhan. Engkau adalah Bapa yang kekal, Bapa yang setia bagi mereka. Tuhan akan menghiburkan mereka. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi mereka. Tuhan juga yang akan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami ingat berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu supaya Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan pujian syukur hormat kami kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tutup ibadah kami ini. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu.